Ngocak. Ngobrol sih, Cak. Kan Mas Bro. Jenenge ngocak tadi ya. Ngobrol itu sembarang. Tapi aku dulu kan Harusnya ngocak itu ada kopinya. loh ada nanti. Ini karena menghormati kopinya ada tenan. Tapi harusnya Panas sih, panas. panas. Aku mau ngomong tadi sungkan kan. Ada kamera di sana, kamera. Ya udah langsung kembali. Diperjelas. Panas. Minum datang 1 jam lagi. Ini kan habis apa namanya wakil bupati berapa tahun wakil bupati? 2 tahun? 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu kan dihitung PLT, enggak ya? Enggak, 3 tahun wakil bupati, 2 tahun bupati. 2 tahun bupati, terus sekarang mau jadi bupati lagi. Bedanya wakil bupati sama bupati apa? Bedanya wakil bupati sama bupati. Bupati tanda tangannya lebih banyak. Wakil bupati? Jarang tanda tangan. Jangan. Karena tanda tangannya belum terlalu berat. Gak payu tanda tangannya wakil bupati. Jadi wakil bupati itu eksekutor aja yang melaksanakan. Kalau kepala daerah kan kita kadang sering ngerasa hanya sekedar pena saja kan, tapi satu pena itu bisa mengubah kehidupan atau masa depan berapa tahun. Tidak hanya hari ini, mungkin bisa sampai 5 tahun. Tapi bedanya tuh kayak mas ya, 3 tahun wakil bupati, 2 tahun bupati ini. Ya tentu kalau secara tanggung jawab waktu menjadi bupati lebih challenging. Saya nggak ngomong berat atau ringan, itu tergantung kita mensikapi sebuah masalah, tapi lebih challenging, lebih menantang karena kalau sebagai wakil masih ada atasan penanggung jawab kan gitu ya, dalam hal ini bupati, terus masih ada yang bisa di-sharingkan. Tapi waktu jadi bupati kemarin kan kebetulan juga nggak ada wakil gitu ya, jadi benar-benar benar-benar ya challenging gitu. Jadi saya nggak ngomong one man show, tapi tentunya beban tugasnya kita baginya rata ke OPD. Jadi wakil saya itu ya seluruh masyarakat ya, seluruh OPD itu wakil saya semua, dan saya nyaman dengan itu, dan ya alhamdulillah ada progres di Trenggalek. Tapi kan Mas Ipin ini kan masuk muri dulu ya sama Mas Emil. Waktu habis dilantik, Waktu masuk. mendampingi Mas Emil. Waktu habis setelah dilantik oleh gubernur di ruang sebelah, saya ketemu tuh waktu itu masih belum kenal. Ruang saya duduknya itu waktu pelantikan persis sebelahnya kita sama dua ini di atas panggung di situ. Nah itu kan habis dilantik dapat rektor tuh. Ini kan muda. Ini kan biasanya kan sama-sama ibunya tinggi dan sebagainya. Jaga itu selama 3 tahun gimana sih? Amin. Ya. Ya apa namanya, kalau saya yang penting urusan dalam ya diselesaikan di dalam, nggak perlu orang luar tahu. Nah kalau urusan yang di luar ya didistribusikan sesuai dengan kewenangan aja. Dan saya kan tahu kalau wakil bupati ini jabatan apabila gitu. Jadi kalau apabila bupati berhalangan, apabila bupati mengizinkan kan gitu ya. Jadi ya apabila saja gitu. Jadi ya waktu itu akhirnya saya cuman minta porsi yang sesuai dengan kapasitas dan tupoksi wakil bupati. Jadi karena wakil bupati waktu itu ex officio tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, jadi waktu itu saya minta dinas sosial orangnya harus orang pilihan saya waktu itu. Artinya kita diskusinya bareng, tapi rekomendasinya saya ikut menentukan lah siapa yang jadi gitu, karena nanti pasti koordinasinya harus enak. Nah itu contoh, dan itu berjalan gitu, dan itu bagus. Ya sudah jalan. Jadi saya waktu itu banyak menghabiskan kegiatan ya sama warga-warga terkait masalah kemiskinan, nginep di rumah warga, terus merevitalisasi peran Basnas, bikin program gerakan tengok bawah masalah kemiskinan kerentanan, terus sekretariat SDG Sustainable Development Goals waktu itu juga di situ. Ya jadi banyak menyibukkan diri dengan itu, sehingga akhirnya nggak kemudian ya peluang terjadinya gesek. Kan sama-sama muda. Nah sekarang kan kebalikannya. Kalau dulu Mas Emil sama orang yang lebih muda, tapi enggak jauh lah.
5 tahun ya, 6 Enam, tahun ya, 6 6 tahun. tahun. Sekarang juga maju sama Mas Sa Ya, yang Sa. juga lebih muda, Enggak. Ya sepantaran lah dia, Sepantaran. lebih tua dia tapi setahun. masih lebih muda tua juga kan, masih muda Nah, juga. Ini lebih tua dia setahun. jaganya gimana? Jaganya hubungan ini agar tidak seperti apa ya? Enggak, sebenarnya kalau enaknya kayak saya sama Mas Emil, terus saya sama Sa, itu kan bukan pasangan yang dipaksa oleh koalisi partai. Jadi kita yang menentukan akan berkoalisi dengan siapa. Artinya kita ketemu dulu sebagai pribadi, baru kemudian menghadap ke partai. Bukan kemudian partai-partai yang menjodohkan. Nah itu kan Bukan itu kawin kan paksa. berbeda ya. Jadi kalau di politik katanya biasanya istilah ada kawin paksa, terus kemudian duit tunggal pecah di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah itu enaknya kita dulu waktu berangkat kita itu ketemu sebagai pribadi terlebih dahulu, baru menghadap bersama ke partai-partai. Sama ya Mas Sa, baru juga Masa juga gitu. pacaran apa? Taruh dulu sama orangnya, Ya, baru kita keliling ke dan partai partai-partai. setuju. Kita baru cari restu ke partai-partai. saat kemudian ketemu orang tua lagi karena Sama Mbak, wakil jadi istri wakil bupati sama istri bupati sama Mbak? kalau menjadi istri wakil bupati ini karena saya ya fokus pada apa yang menjadi ranah saya saja. Saya nggak mau yang terlalu apa ya, saya mencoba memberikan apa yang saya bisa berikan. Pada saat itu ya fokus di organisasi namanya gabungan organisasi wanita yang membina organisasi wanita tersebut. Terus ya tapi kalau menjadi istri bupati sekarang saya itu merasa saya menjadi miliknya masyarakat. Jadi setiap kemanapun saya kegiatan itu, bahkan kemarin lagi resik dengar lagu Mas PKK atau saya lagi berdiri waktu berdiri itu lagi resik, udah langsung saya ikutin masyarakat. Jadi kayak udah nyantol aja gitu. Jadi saya bilang sama Mas Alifin pada saat beliau sempat tidak melanjutkan atau tidak, saya bilang sama Mas Alifin, kamu yang mengajarkan aku untuk jatuh cinta pada masyarakat, jatuh cinta pada pengabdian. Sekarang saya sudah sangat mencintai masyarakat, kenapa harus berhenti gitu? Lanjut. Ya, Ya jadi saya sempat mempertimbangkan untuk tidak maju kemarin. Sempat tuh. Sempat Tapi ini yang nggak muncul mempertimbangkan. ya? Sempat. Hmm? Di media muncul nggak? belum. Oh enggak muncul. Silakan dimunculkan di sini. Belum Sudah menang ini. lah ya, sudah menang, sudah aman sudah. Belum. Sempat kenapa? Ya karena itu kan diskusi internal keluarga saja. Ya waktu itu pertimbangannya saya kan harus ngukur ya, maksudnya ngukur itu selama 5 tahun saya berada di Trenggalek baik sebagai wakil atau sebagai bupati itu cukup layak enggak gitu untuk terus kemudian kembali meneruskan. Jadi ngaca. Terus kemudian kedua, saya itu kan juga ya doktrin keluarga saya terhadap nilai moral yang berdasar religiusitas itu kan juga cukup tinggi. Contoh kayak jangan beri jabatan kepada mereka yang meminta. Itu Rasulullah pernah sabda seperti itu. Likus gitu, nggak bagus. Nah, ya jadi saya pun juga apa namanya? Ya kemudian berpikir gitu. Kan proses konsultasi ini kan juga apakah ini bagian dari saya meminta jabatan gitu. Nah, pantas apa enggak gitu. Jadi saya sempat ngomong sempat ngomong ke istri, ke ibu untuk ada opsi untuk tidak melanjutkan lagi menjadi pejabat. Tapi kemudian istri saya tadi ngomong seperti itu, terus ibu saya juga mengatakan bahwa loh, kamu itu sekarang nggak punya hak untuk menentukan kamu itu mau jadi apa, karena sejak kamu sudah dilantik waktu itu dan sudah dipilih oleh masyarakat, sekarang itu hakmu, dirimu semua ini punyanya rakyat. Jadi biarkan rakyat yang memutuskan kamu itu nanti bekerja lagi atau tidak. Jadi ya harus kamu ikut konsentrasi. Kalau nanti kalah ya sudah, berarti rakyat nggak menghendaki kamu, ya itu di saat itu kamu berhenti. Jadi jangan karena keinginanmu sendiri, karena kamu nggak pengen capek, nggak kepingin berkorban sesuatu, terus kemudian kamu memilih untuk berhenti, itu nggak gentle. Kamu sudah nggak punya hak lagi untuk memutuskan kamu berhenti atau tidak. Jadi yang berhak menentukan masyarakat.
dan alhamdulillah ya sudah ya akhirnya dengan itu ya Bismillah kita jalan. Jadi waktu kampanye kemarin kita tuh bukan kok minta dipilih atau apa, kita cuma mempertanggungjawabkan kerja kita kemarin, ya kita cerita apa yang sudah kita kerjakan, mana yang sudah tercapai, mana yang belum, nah yang belum nanti dilanjutkannya seperti apa. Ya udah itu aja yang kita ceritakan, dan ya alhamdulillahnya 68% suara. Artinya mayoritas warga Trenggalek masih menginginkan Mas Ipin untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Ya. Sama Mas Emil dulu itu teman ketemunya di mana? Kan sama dulu kan moro-moro dari wakil bupati ini kan Ketemunya di Trenggalek. Jadi ada acara, terus kebetulan saya panitianya, terus Mbak Arumi jadi bintang tamu, Mas Emil jadi narasumber. Waktu itu ada diskusi Sarah Sehan gitu. Dari situ ketemunya. Tapi sudah berpartai Mas Ipin? Belum. Masih belum. Kok bisa langsung nyambung? Belum, waktu itu masih bertemu aja. Katanya pertemuan pertama. Pertemuan kedua di Jakarta kalau nggak salah. Yang membicarakan enggak, di Surabaya ya. Nyambungnya waktu setelah pertemuan itu, habis itu Mas Emil yang punya intensi untuk maju jadi Bupati Trenggalek kan. Terus dia galau cari wakil gitu, kalau nggak salah ya. Prosesnya sama ya? Tidak ada, artinya yang tadi itu ya prosesnya sama-sama cocok. Iya, sama cocok baru kita cari partai. Tapi memang sebelumnya nggak pernah kenal. Sebelumnya nggak pernah kenal. Baru pertama yang Baru ketemu ya waktu acara di Prigi itu, Prigi Fest waktu itu. Oh, Prigi Festival 2000. Baru melahirkan 2015 ya. melahirkan anak pertama. Oh, itu sudah sama banget. Oh iya. 2015 Februari kalau nggak salah. Jadi Februari ketemu, kemudian Februari. Iya, Februari. Ya? Iya, Februari ketemu, April saya baru 25 tahun, baru boleh ikut pendaftaran, Juni baru daftar. Cepat. Juni daftar, Februari dilantik. Iya, Februari Ya, tahun satu 2019. tahun Jadi persis. ya pas 1 tahun persis waktu itu Prigi Fest-nya sekitar tanggal 20-an Februari. Jadinya cuman Ya waktu itu saya cuma ngobrol, ya udah Mas, kalau jalan aja sendiri-sendiri, nggak usah ngomong kita mau gabung atau apa. Kita kan juga menghormati aspirasi partai waktu itu. Jadi sekarang tinggal diuji aja nanti surveinya siapa yang tinggi. Kalau ada calon wakil yang lebih tinggi surveinya ya silahkan. Sama orang lain aja. sebelah Semarang. Apa yang paling kesan ke Trenggalek sampai paling enggak, terus ini yang mau diubah itu apa? Dulu sampai sekarang. Kalau dulu kita lebih fokus ke ke sisi pengentasan kemiskinan, penanggulangan. Jadi kalau dulu itu hanya domainnya penanggulangan kemiskinan. Kalau sekarang kita pengennya pengentasan. Gitu. Jadi terus kita pengen bangun Trenggalek juga lebih inklusif. Terus saya coba mengembalikan lagi cita-cita bupati itu kan, ini kan kalau pilkadanya setiap 5 tahun ada visi misi baru gitu kan. Setiap orang membawa arahnya sendiri-sendiri. Lah saya mencoba di pilkada kali ini tuh tidak lagi membawa ambisi pribadi dengan bawa visi misi ambisi untuk Trenggalek seperti apa, tapi tak kembalikan. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa? Nah, Indonesia kan pengennya kan melindungi segenap tumpah darah. Nah, itu menurut saya pembangunan berarti harus inklusif, harus melindungi setiap orang. Kalau bahasanya SDGs, no one left behind. Terus kemudian memajukan kesejahteraan umum, berarti domainnya domain kesejahteraan, prosperity. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti harus ngomong human development. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ketertiban dunia sekarang setelah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sekarang bersepakat ada agenda bersama yang harus diwujudkan di dunia, yaitu Sustainable Development Goals. Ya sudah, jadi itu yang kemudian kita rangkum untuk jadi apa yang harus dicapai Trenggalek ke depan. Makanya program-program kita sekarang 5.000 pengusaha pembuatan. Kemudian program yang sehat yang beruntung, bukan yang sakit yang dibayari, tapi yang sehat malah yang dibayari. Sehingga kita pengen ada pemicuan gaya hidup. Kalau orang berpola hidup sehat, maka dia dapat insentif. Terus kemudian kita dorong adipura desa yang pro lingkungan akan dapat dana insentif lebih.
sehingga ya terus kita punya program seperti rumah perempuan, sekolah perempuan, musyawarah khusus perempuan anak disabilitas. Jadi kita pengennya pembangunannya lebih gitu. Yang menarik kan yang sehat yang dibayar, orang sehat dibayar, jadi nggak perlu sakit. Ini berlaku untuk semua warga berKTP Trenggalek. Ya kita tentunya menyesuaikan anggaran yang kita punya, tapi yang kita prioritaskan dulu karena tadi harus ada pemicuan pola hidup dan harus ada yang kita prioritaskan ke 10% yang paling miskin. Jadi desil 1 kalau nyebutnya 1/10 yang terendah di luar yang mendapatkan PKH. Syaratnya dia pokoknya 10% terendah, kemudian di luar yang menerima PKH itu kita daftar sebagai peserta, tapi besar yang mereka terima itu nanti tergantung berapa persen indikator keluarga sehat yang bisa mereka cukupi. Nah, indikator keluarga sehat itu ada sekitar 12, termasuk di rumah itu nggak boleh ada yang rokok, kemudian mereka rajin untuk berpola hidup sehat, kemudian sanitasinya dan lain sebagainya. Itu kalau itu terpenuhi, mereka bisa dapat poin maksimal. Yang perubahan perilaku di rumahnya itu, kalau yang sebelumnya ada yang rokok, jadi nggak merokok. Kalau sebelumnya belum punya belum punya MCK, ya harus punya MCK. Kalau sebelumnya nggak pernah cek kesehatan rutin, harus cek kesehatan rutin. Kalau dia di keluarga itu ada balitanya, berarti harus rajin dibawa ke posyandu. Gitu. Nah, setiap berdatangan ke posyandu, kalau lansia ke posyandu lansia, kalau yang dewasa ke puskesmas, itu akan dapat poin lah. Poinnya itu kalau maksimal bisa dapat insentif maksimal. Sebelum kita nanti yang ini sudah azan Mas. Udah maghrib ya? Sekalian, nggak apa-apa, masuk sini aja Mas. Oh iya. Silakan. Ya, minum. Oke, kita minum. Oh ini saya ngasih. Jangan dulu, kita ini minum dulu, jangan ditaruh. Oh iya. Bentar ini keluar, kembali ya, kembali bentar. Ayo kita minum. Baca doa buka. Dulu. Karena juga bahasa. Baca doa buka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asumtu wa bika wa rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini lepas kali kan, lepas dari. Selamat berbuka puasa. Tapi gelasnya sama loh. Ini harusnya dilepas ini. Jadi kakak ditekot ini dilepas ini. Nggak apa-apa. Lupa kopi. Iya. Nggak apa-apa. Nah, itu apa? Saya nggak usah. Enggak maksudnya. Ini kamu aja Mas. Saya udah buat, tinggal datang aja. Ini selamat berbuka puasa. Ini Mas Ipin puasa ya, namanya Gus ya. Jadi puasa. Nah ini kan, ini Mas Benny tadi ini. Oh iya. Oh iya, dari samping aja ya. Benny Wijaya 22. Terus Mbak Rifat ini kan juga artinya kan juga sangat mendukung program dari Mas Ipin ya. Lagi jadi ketua PKK, kemudian DKRS itu juga sekarang ya. Ini kan harus ada inovasi dan di masa pandemi ini kan, ini saya sempat baca itu ada programnya kita yang bisa menarik sedekah wifi ya. Ini kan sangat menarik karena ini kenapa? Apa itu teksnya gimana? Orang-orang yang punya wifi di rumah terus ditunjukkan? Jadi saya pada saat program saya ingin jadi pertama itu saya mengaktifkan program 10 gerakan berjarak. Jadi 10 gerakan berjarak ini ada masing-masing porsinya. Per 10 rumah itu harus dibina anggota DPK desa. Jadi dibina itu semuanya, apakah misi anak keluarganya tercukupi, apakah ada yang kontak erat dengan orang yang positif COVID atau tidak, terus punya balita, punya lansia tidak, dan lain sebagainya. Nah dibina. Nah setelah pendidikan untuk membina 10 rumah, baru saya kembali lagi ke masyarakat untuk mengedukasi bertanam. Jadi bertanam cabai, tomat, terong, dan kita berikan benih. Nah, kemudian setelah bertanam, saya kembali lagi mengedukasi, mengeluarkan program bekerjasama dengan dinas pemuda untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, menyampaikan programnya Pak Bupati pada waktu itu apa dana bantuan itu ya, dana bantuan ekonomi itu. Terus kita bina UMKM-nya untuk bisa masuk ke
Jadi UMKM di sana itu bisa bekerja sama dengan Gojek. Kalau di Trenggalek ada Gojek, jadi bisa memanfaatkan Gojek. Tidak harus kita punya toko offline, kita online aja kita bisa kirim kemana-mana, tapi juga harus memperbaiki kualitasnya. Nah, itu pendampingan kualitas ketika kita melakukan. Nah, pada saat menjalankan program ini, saya ketemu dengan masyarakat, saya menyampaikan program sedekah wifi itu untuk anak-anak PAUD yang tidak bisa sekolah, anak-anak SD, anak-anak SMP yang tetap bisa sekolah karena jaringannya terkendala. Nah, ini saya minta nyuwun ke kepala desanya, ke ketua tim penggerak PKK desa untuk betul-betul mengawal setiap RT yang ada di desanya itu bisa connect terhadap wifi. Ya, yang sedekah wifi itu tidak masyarakatnya. Jadi kalau saya bilang ayo masyarakat sedekah wifi itu terkesan saya memberatkan masyarakat ya. Masyarakat sekarang perekonomiannya sedang bulan-bulanan diharuskan sedekah wifi, tidak. Jadi yang saya maksudkan pertama sedekah wifi itu adalah kantor-kantor kelurahan, kantor camat itu harus membuka wifi, terus kemudian dibuat kayak ada jadwal gitu, schedule jam berapa bisa di situ. Pada waktu itu, kenapa saya bikin seperti pada waktu itu, COVID di Trenggalek masih sangat bisa dikendalikan dengan baik, masih hijau kan. Sekarang masih jalan? Sekarang masih bisa jadi banyak siswa-siswa yang kesusahan untuk akses daring itu ke balai desa, tapi kan nggak banyak. Soalnya ada beberapa siswa yang nggak bisa akses internet, nggak punya HP, itu beberapa harus datang ke sekolah. Itu kesannya kayak kasihan, mereka itu konco-konconya nggak masuk, cuma dia yang masuk itu kayak secara ekonomi ya kayak termarginalkan, harus masuk sendiri karena nggak punya internet, itu kayak keadilan sosialnya kurang gitu. Tapi kan kalau ya harus ke sekolah, ada yang tetangganya punya bisa sedekah atau kepala desa di sekitar balai desa, kita kan itu lebih nyaman buat warga desa daripada harus mereka khusus yang punya internet atau data sekolah. Kalau koneksi lumayan, jadi ya ada sekitar 13 desa yang blind spot, yaitu mungkin yang ingin kita beresi dari 157 desa. Ya, jadi mungkin sekitar 90% ya di daerah yang fiber optik tidak masuk. Jadi kalau juga yang sudah dulu. Trenggalek sekarang yang dijual. Ya satu, saya cuma ingin ngasih tahu ke semua orang bahwa setelah ini kan bandara Kediri akan dibangun, ya mungkin akan jadi, terus kemudian di Perpres 80 itu di lampirannya juga akan dibangun tol dari bandara ke Kertosono sampai ke Tulungagung. Artinya siapapun orang di Indonesia yang ingin ke Trenggalek ini mungkin dari bandara Kediri hanya butuh waktu 1 jam bisa langsung ke satu kawasan yang pantai, punya gunung, punya Indonesia maupun Exocars yang bisa dinikmati, berupa gua, berupa tebing yang bisa dieksplor, bisa dinikmati. Terus kemudian meskipun kita di Laut Selatan Jawa, nggak perlu takut kena ombak yang tinggi dan tenggelam, nggak bisa main air, kita bisa paddling karena kita punya teluk yang terluas dan terdalam di selatan Jawa. Namanya Teluk Rigi. Terus kemudian kalau mau cari ikan fresh juga ada di sana. Jadi menurut saya banyaklah alasan untuk datang ke Trenggalek. kuliner di sana ya sangat potensial. Mau makan durian, mau makan buah-buah yang lain, manggis, dan juga ada. Terus kemudian nanti kalau mau eksplor pantai-pantai yang lain, kita koneksi dengan jalur lintas selatan. Jadi mungkin besok ke depan adalah jadi destinasi
pilihan, apalagi di masa COVID ini orang menghindari mass tourism, pariwisata yang jumlah banyak orang pengennya staycation, orang pengennya aman, ya nanti banyak ke desa-desa wisata. Jadi sekarang kita pengennya malah desa-desa wisata itu kita digitalkan, kita kerja bareng platform startup namanya LinkedIn, kita pengen desa-desa ini digital, kemudian bisa sistemnya by order semuanya, sehingga kita bisa pastikan protokol kesehatan karena yang datang muda. Terus tapi untuk mengawali itu kita bangun dulu kesadaran terhadap ekologi dan ekonominya itu harus seimbang. Jadi jangan ngomong ekonomi toh, nanti banyak sampah, rusak dan segala macam. Makanya kenapa tadi saya sebut kita punya program Adipura Desa dulu, biar desa-desa ini sadar lingkungan. Iya, iya. Sudah bukan akan lagi. Adipura Desa sudah jalan 2 tahun ini. Sudah. Jadi kesadaran terhadap ekologi dulu itu yang dibangun. Jadi nanti ketika membangun ekonomi itu jadi green ekonomi, ya, gitu. Jadi gimana mereka bisa manajemen sampah dengan baik, terus kemudian semua tumpuan hijau dilestarikan. Bahkan sekarang lahan-lahan nganggur, lahan kosong di desa-desa itu sekarang banyak di ruang-ruang terbuka hijau yang Instagramable. Terus sekarang ada di satu desa itu yang ibu-ibunya itu bertengkar sendiri karena rumahnya masih MCK-nya masih salurannya langsung ke sungai terbuka. Itu malah dirasani sama mama di desa itu sendiri. Akhirnya mereka bikin septic tank gitu. Nah, sehingga pencemaran air sungai bisa terkurangi dari limbah domestik ke rumah tangga. Nah ini cara memicu perubahan perilaku di desa. Kalau sudah mereka terbiasa tidak membuang sampah di sungai, limbah domestiknya terkelola, menanam pohon itu menjadi satu habit, satu kebiasaan, membuat ruang terbuka hijau yang nyaman buat siapapun itu. Nah, kemudian kalau itu jadi desa wisata, ya udah, pasti kebersihannya terjaga, higienitasnya terjaga, aman COVID, ekonomi jalan, tapi lingkungan nggak rusak. Kalau target kita 3 tahun depan ada 100 desa. Kalau sekarang mungkin masih sekitar 80-an. 3 tahun Iya, target sampai 3 kita tahun. menyampaikan desa untuk layak dan nyaman di dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita kenceng banget nih promosinya gitu datang tidak sesuai dengan harapan. Kita menghindari. Iya, kita menghindari. Iya, akses ini. Kalau akses ya, kalau masalah jalan dan lain sebagainya itu sekarang kita kalau katakanlah kayak Papua itu Jampat itu kan juga kalau mau ditemukan sebenarnya juga butuh perjuangan, naik pesawat, ada habis itu naik kapal, ya kan? Habis itu naik kapal lagi, itu juga nggak gampang banget juga. Tapi kalau memang bagus kan ya tetap datang ke kita. Ya memang idealnya ya accessibility itu nggak cuma ngomong jalan yang bagus, tapi ya transportasi untuk sana juga ada. Nah ini yang juga mau kita perbaiki. Jadi harapan saya nanti dari terminal dan juga dari stasiun yang ada di Tulungagung. Kita nggak punya stasiun sendiri nih, tapi paling nggak dari stasiun yang ada di Tulungagung itu nanti kita ada chef shuttle yang setiap jam itu ada gitu, sehingga mempermudah orang. Nanti kita ngumpul di satu mobil kita atau terminal wisata di mana gitu, terus kemudian tinggal mereka nanti pilih jurusan yang mana. Nah itu sistem transportasi juga pengen kita perbaiki. Terus mungkin nanti kita konekkan sama apa namanya jalur pejalan kaki, jalur sepeda yang lebih nyaman juga. Jadi kalau mereka ingin eksplor daerah-daerah wisata bisa sepeda. Itu kan dari kalau dari tahun yang lalu sih saya sampai ini itu melihat yang berbeda ya. Itu lihat dari sejarahnya ekonomi, terus dari pelajaran-pelajaran ekonomi yang harus dibaca tentang mekanisme pasar. Kalau kita tahu krisis itu bisa sembuh hanya karena mekanisme pasar yang mekanisme pasar itu gimana? Kalau habit di Trenggalek, masyarakat di Trenggalek itu sudah bangga terhadap produk
sampai pun nggak cocok gitu ya. Saat ini misalnya semua warga negara itu sudah sejahtera. Jangan sampai kita punya uang, tapi kita punya habit membelanjakan uang yang kita punya di luar kota, di Surabaya, Jakarta, bahkan di luar negeri. Nah ini yang sedang saya mencoba influence ya, bukan menginfluence masyarakat untuk produk sendiri. Jadi ketika punya uang, cari uangnya di negara, ya belanjanya di negara ya, biar uang itu memutar terus di negara. Jadi even pada saat ini kita COVID, tidak ada turis yang masuk ke negara, tapi perekonomian kita tetap hidup. Karena memang mekanisme pasar di negara sudah terbangun. Gimana caranya untuk menginfluence masyarakat ya? Saya pakai tas-tas sudah nggak pernah beli tas-tas dari luar negara, jadi saya selalu pakai produk buatan. Mana tasnya? Itu buatan produk. Ya ada tas saya. Oh ini dari kamu? Semuanya. Jadi, saya baru dapat kejujuran dari salah satu ketua partai perempuan, anggota DPR juga. Beliau itu dulu kalau beli itu selalu beli barang-barang yang mahal, bermerek. Bahkan jangan kan tas deh, kerudung aja beliau itu kalau beli udah yang 5 juta, 6 juta. Nah kemarin pada saat beliau ngikut kita di JDC Pak, dia langsung spontan aja ngomong, aku ini pengen kayak gitu. Sekarang aku nggak suka pakai tas-tas yang aku suka yang kayak Anyaman, kayak eceng gondong. Carinya di mana sih Bu? Serius loh, saya tuh lihat di kita datang ke Cak, ngobrol sih Cak.